一、二、三。如果你已经不能控制，每天想我一次。Semuanya, kembali lagi sama aku di vlog gua spesial Cina. Nah, kali ini seperti yang kalian lihat judul di thumbnail, gua akan sharing-sharing dan gua akan memberikan opini gua tentang pendapat ini. Tapi sebelum itu, gue ingetin untuk kalian untuk subscribe channel ini. Caranya gampang banget. Kalian bisa tekan tombol subscribe di bawah ini ya, yang gambarnya merah dan tulisan subscribe. Atau kalau kalian gak ada tulisan subscribe, kalian ada tulisan berlangganan, kalian pencet aja. Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya yang gambar lonceng, dan jangan lupa untuk diaktifin juga tuh, biar kalian tahu kalau misalkan gue upload video terbaru, biar kalian bisa langsung nonton. Dan jangan lupa untuk di like ya, di like nya yang gambar jempolnya ini nih, yang gambar jempol kayak gini nih ya, kalian like ya. Dan jangan lupa kalian share ke media sosial yang kalian punya kalau merasa video gue bermanfaat. Tapi kalau nggak, terserah sih ya, itu nah, jadi seperti yang kalian lihat judul di thumbnail, gue akan membahas ini dan gue akan memberikan pendapat gue atau opini gue tentang kasus ini. Nah, tapi sebelumnya itu gue akan sharing dulu, gue akan cerita dulu, dan gue akan ngerangkum cerita ini ya. Kalau mungkin kalian mau tahu cerita selengkapnya, kalian bisa cari di videonya di YouTube ya. Kalian bisa cari di media Korea, itu kan ada tuh media Korea yang upload di YouTube. Kalian bisa nonton aja. Mungkin kalau kalian nggak ngerti bahasa Korea, kalian bisa cari video orang Korea yang mentranslatein dari Korea ke Indonesia ya. Kalian bisa cari aja videonya, karena dia juga udah trending banget video ini. Video apa tentang kasus ini sebetulnya udah viral di Korea Selatan ya, bukan di Korea Utara, Korea Selatan ya, tentang kasus ABK atau anak buah kapal dari warga negara Cina. Warga negara Cina ini bukan warga negara orang Indonesia yang keturunan Cina, tidak ya. Ini warga negara Cina ini orang Tiongkok ya. Kalau kita giniin, Tiongkok itu yang biasa lu sering nonton videonya, video toyin atau video kawaii ya di Instagram itu namanya video dari Tiongkok, itu video dari Cina ya. Nah, jadi tentang kasus ini sebetulnya gue sempet shock juga, sempet kaget, marah, emang marah ya, marah sih marah, tapi mau gimana ya, udah terjadi, udah masuk berita juga, lu mau marah ke siapa ya? Lu mau marah sama orang Cina nih? Gue mau marah sama laki gue ya, laki gue mana tahu tentang kasus ini bener. Nah, jadi gue tahunya itu pagi banget, jam 4 pagi waktu Cina, waktu Cina bukan waktu Indonesia. Mungkin kalau waktu Indonesia mungkin jam 3 pagi. Gue lihat di salah satu postingan di YouTube, itu tepatnya di Kompas gue liatnya, dan gue nggak tahu masalahnya apa, banyak banget yang komentarnya, aduh komentarnya nauzubillahi kalau kalian tahu, aduh ngelus dada. Gue ngeliat komentar itu jadi marah, iya, tapi kan gue mau marah kenapa ya kan, soalnya kan gue nggak tahu kasusnya, jadi gue cari tahu lah kasusnya.
gue dapat dari media Korea itu, gue nonton, tapi gue kagak ngerti ya dia ngomong apa ya kan, karena itu bahasanya bahasa Korea ya, bahasa Korea. Terus jadi gue cari tahu lah yang bahasa Indonesia nya, ternyata ada ya orang Korea yang translate ke bahasa Indonesia, karena dia bahasa Indonesia nih udah jago, jadi gue nontonin tuh video dia. iya. Ngerakam aja ya dari video yang gue nonton tentang kasus ini. Gue nggak tahu ini videonya udah booming apa enggak di Indonesia, di televisi Indonesia. Tapi kalau menurut gue sih udah pasti booming, soalnya udah trending di YouTube. Ya, jadi kasusnya ini tentang orang Indonesia yang bekerja di Cina. Tapi bekerja di Cina ini itu bukan bekerja di pabrik atau bekerja di perusahaan atau bekerja di rumah makan di daerah Cina, di negara Cina, tidak. Tapi ini bekerja di daerah laut atau kayak sebagai, kalau kita bilang sih kalau menurut gue ya kayak nelayan ya, kayak nelayan gitu, tapi nelayannya yang kapalnya bukannya kapal kecil tapi kapalnya kapal gede ya, kayak kapal nelayan yang gede itu yang waktu itu nangkepin ikan di mana, di Riau di Natuna itu kapalnya kayak gitu kalau menurut gue ya. Nah, ternyata kapal ini yang sering nangkepin tuna ya di beberapa negara. Terus udah gitu dia sering juga nangkepin hiu. Ini gue cerita aja nih menurut video yang gue nonton kemarin tentang kasus ini. Gue nonton nih, gue cerita, gue ngerangkut sedikit, gue ngejelasin juga ke kalian. Nah, nanti gue akan memberikan pendapat gue atau opini gue tentang video ini, tentang kasus ini kepada kalian ya. Jadi kapal ini yang sering nangkap tuna, terus udah gitu sering nangkap hiu juga. Terus katanya, kata orang yang bekerja di kapal tersebut ya, yang sekarang udah ada di Korea, itu karena dia ngelapor ke KBRI Korea. Jadi kasus ini ditangani oleh Korea sebetulnya, dan heboh juga di Korea. Jadi dia ceritanya katanya sih begitu. Terus udah gitu karena kapalnya sering nangkapin hiu, mungkin kapal itu ilegal apa resmi gue juga nggak tahu ya. Kata dia sih tidak bisa sembarang tempat untuk mendarat untuk ke tepian ya. Jadi mungkin mereka takut kena ganjaran dari negara tersebut atau kena mungkin denda apa gimana, kita nggak tahu. Katanya sih nggak bisa sembarang tempat untuk ke daratan, katanya gitu. Nah, jadi di kapal tersebut itu ada WNA, atau WNA-nya itu warga negara asing yang warga negara Indonesia, dan ada juga sih warga lokalnya, orang Cinanya. Ada beberapa orang Cina yang kerja gitu. Kalau gue bilang sih kayak waktu itu gue beli apa ya? Gue pernah beli makanan laut di online shop, mungkin perusahaan yang terbesar kali di Cina, kata. Kalau di TV-TV sih gue gue dengar katanya emang perusahaan itu terbesar di Cina, kata dia. Perusahaan yang nangkap ikan itu emang gede, kata dia. Jadi mungkin gimana ya, gue nggak tahu juga deh pokoknya kasusnya itu. Pokoknya Bangsat kau. katanya ada orang Indonesia juga yang kerja di situ. Katanya dia sangat tidak layak ya. Kata dia juga, dia itu dikasih minum bukan air mineral tapi dikasih air laut, disuruh minum air laut ya. Katanya air mineralnya itu cuman untuk orang Cina. Tapi jadi yang tadi gue bilang, katanya dia disuruh minum air laut sama orang Cinanya itu. Terus dia kerja 30 jam dan diselingin dengan waktu makan. Mungkin waktu makannya itu sarapan, makan siang, sama makan malam. Mungkin dia kerja dari jam 7 pagi apa jam 6 pagi, mungkin gue nggak tahu ya. Terus mungkin sampai malam dia nggak dikasih istirahat. Mungkin istirahat, kata dia sih istirahatnya pas waktu makan aja ya. Terus kata dia juga dia digaji setahun itu 1,7 juta rupiah. Ini gue udah translatein ini gue tahu dari orang Korea ini. Dia ngomong, katanya dia udah dari US, dari dolar itu ke Indonesia. Nah, jadi 1,7 juta rupiah ya. Itu kalau di Cina itu 8 dibagi 2. Jadi 1,7 dibagi 2 itu 850 yuan. Kalau kita itu ya, kalau kita bagi, jadi
Jadi itu 850 yuan itu gajinya. Ada juga yang bilang 1,8, gue juga nggak tahu. Pokoknya gue ngambil yang 1,7 aja nih, gue ngejelasin ke kalian nih. 1,7 ini atau 850 yuan itu dibayar 13 bulan, kata dia. Jadi dia digaji setiap 13 bulan itu 1,7 ya. 1,7 juta itu gaji dia. Terus kata dia ada juga yang meninggal di kapal itu, udah ada 3 orang. Terus ada videonya juga, nanti gue. 자, 지금부터 보실 내용은 중국 어선에서 발생한 인도네시아 선원들의 끔찍한 죽음과 인권 침해 실태입니다. 이 사안을 MBC가 보도하게 된 건 이 배가 부산항으로 입항한 사이 선원들이 한국 정부 그리고 MBC에 도움을 요청했기 때문입니다. 처음에는 그들이 제공한 영상과 증거를 눈으로 보고도 믿을 수 없었고 그 실태를 파악하기도 전에 중국 배는 공해상으로 나갔습니다. 즉각 국제적인 공조 수사가 필요해 보입니다. 고은상 기자의 단독 보도입니다. 지난 3월 30일 서태평양 해상 한 중국어선 갑판 위에 붉은 천으로 감싼 관 하나가 놓였습니다. 입관된 사람은 인도네시아 선원인 24살 아리 씨. 1년 넘게 중국 어선에서 조업하다가 배 위에서 숨졌습니다. 관 주변에 둘러선 중국인 선원들은 불 붙인 향을 흔들고 술을 뿌리는 것으로 간이 장례를 치릅니다. 그리고는 관을 들어 그대로 바다에 던져버립니다. 깊이를 알 수 없는 바닷속으로 아리 씨가 수장된 겁니다. 아리 씨가 숨지기 전에도 19살 알파타, 24살 세프리 씨가 숨졌고 숨진 그날 모두 수장됐습니다. 숨진 일부 선원의 서약서에는 사망할 경우 화장한 뒤 본국으로 보내주기로 되어 있었습니다. 동료들은 시신이 바다에 버려지리라고는 상상하지 못했습니다. Enggak, Ibu. Dikremasi di tempat terdekat. 동료 선원들은 배 위의 환경이 열악했고 노동 착취도 이어졌다면서 숨진 선원들이 한 달 가까이 질병에 시달리며 고통을 호소했다고 증언했습니다. Awalnya kram, terus dia tahu-tahu kakinya bengkak dan dari kaki itu langsung nyerang ke badan. Dia nyerang ke badan langsung sesak dia, Bu. 중국 선원 대다수는 육지에서 가져온 생수를 마셨지만 인도네시아 선원들은 바닷물을 정수한 물을 마시며 생활했는데 이 물을 마시고 몸 상태가 나빠졌다는 겁니다. Emang pusing, emang nggak bisa minum air itu sama sekali, Bu. Pernah juga sampai kayak ada dahak-dahak di sini. 게다가 하루 18시간에 이르는 고된 노동에 시달렸다고 합니다. Waktu kerjanya, Bu, jadi kayak berdiri itu sekitar 30 jam dan setiap 6 jam kan makan ya. Nah, jam makan inilah yang dimanfaatkan kami hanya untuk duduk. 하지만 이들은 노예 같은 환경 속에서 벗어날 수 없었습니다. 전형적인 착취와 또 바다에 묶어두는 그런 장치들이 있는 거예요. 아까 여권이 압수되는 거, 이탈 보증금을 포함한 엄청나게 높은 송출 비용, 이런 것 때문에 선원 중 5명은 바다에서 13개월 동안 일하고도 고작 120달러, 우리 돈으로 14만 원을 받았습니다. 월급으로 치면 11,000원을 받은 셈입니다. 이 중국 원양어선은 참치잡이 배였습니다. 하지만 수시로 긴 막대를 이용해 상어를 잡아 올렸고 샥스핀, 그러니까 상어 지느러미만 도려내 따로 보관했습니다. 보통 하루에 20마리 이상의 상어를 포획했다고 했거든요. 상어 지느러미 16상자를 봤다고 했거든요. 한 상자가 45kg이. 그러면 대략 800kg. 명백한 불법 조업을 들킬까봐 사망자가 생겨도 육지로 돌아가지 않고 조업을 계속했을 것으로 환경단체는 보고 있습니다. 배 안에 너무나 많은 상어 지느러미가 있다 보니까 검색을 받았을 경우에 엄청나게 큰 제재를 받기 때문에 그게 무서워서 안 들어간 걸로. 참다 못한 선원들이 다른 배로 갈아타고 지난 4월 14일 부산항에 도착했지만 열흘간 부산항 앞바다에서 기다려야 했습니다. 그런데 대기하는 동안 한 선원이 가슴 통증을 호소해 급히 부산의 한 병원으로 옮겨졌지만 지난달 27일 숨졌습니다. 배 위에서의 4명이 숨진 사건을 조사한 공익인권법인은 지난 4월 27일 해경에 알리고 즉각적인 수사를 촉구했습니다. 대한민국은 지난 2015년 강제노역과 성착취 등의 인신매매를 막기 위한 국제의정서를 비준했기 때문에 즉시 수사를 할 수 있었습니다. 이 의정서를 비준을 하고 그걸 이행하기 위해서 우리가 형법을 개정을 했거든요. 이러한 인신매매 사건의 경우에는 이 보편 관할권이 적용이 되기 때문에 한국에서 이거를 수사를 해야 된다는 거죠. 하지만 이틀 뒤 중국 선박이 공해상으로 나가버렸고 해경은 더 이상 수사를 할 수 없다고 통보를 해왔습니다. 부산에 격리된 나머지 선원들은 자신들이 겪은 인권 침해를 세상에 알리고 싶다며 한국 정부의 철저한 조사를 당부하고 있습니다. MBC News 고은상. Ya videonya itu nggak ada suaranya, makanya gue takut kena copyright, tahu nggak masalah ini. Jadi gue kalau mungkin kalian mau selengkapnya kalian cek aja di YouTube-nya orang Korea itu, nanti kalian bisa nonton gimana pendapat kalian ya. Terus
menurut gue sih dia udah meninggal nih orang ini nih, ada salah satu yang meninggal juga, orang Indonesia di kapal tersebut. Disembayangin terus udah gitu dibuang ke laut, mayatnya gitu aja dipakai kantong plastik gitu, kantong plastik yang buat kayak di Indonesia kalau bencana alam, terus kalau orang tabrakan ya itu dibawa, itu ada kantong plastik yang oranye itu dibuang aja ke laut gitu aja. Terus katanya sih pokoknya sangat tidak layak kata dia gitu. Terus dia cerita pokoknya heboh lah. Kalau untuk pendapat gue tentang kasus ini ya, sebenarnya ini kan kasus katanya sih tentang pelanggaran HAM ya, karena tidak sesuai dengan perjanjian. Sebelumnya dia itu ada perjanjian kontrak juga sama perusahaan ini atau sama bos yang orang Indonesia yang kerja di kapal ini. Ada perjanjian juga, ada kontrak juga, kan ada perjanjian, udah ada tertera materai dan dia tanda tangan. Kalau menurut gua kita singkirin HAM-nya ya, kita nggak bahas tentang HAM karena gue juga nggak begitu paham tentang HAM, hak asasi manusia. Gue nggak paham juga peraturannya apa segala macem. Kita kesampingin HAM. Kalau gue lihat dari kasus ini sebenarnya kita nggak bisa nyalain juga orang Cinanya atau bos Cinanya, tapi kita juga nggak bisa nyalain orang Indonesia ya. Tapi kalau menurut gue untuk orang Indonesia sih, kenapa lu nggak mikirin ya tentang resiko lu ngambil pekerjaan jadi ABK ini? Kalau menurut gue ya, ABK ini kan kerjanya kan di laut ya, sementara nggak mungkin dong lu pulang setahun itu pulang apa sebulan sekali tuh lu pulang ya, nggak mungkin kalau menurut gue. Pasti untuk kerja di laut, apalagi kayak nelayan, kalau misalkan nelayan yang gede ya, kapalnya yang gede, bukan kapal kecil, kapal gede, itu nggak mungkin pulang sebulan sekali. Itu pasti pulangnya 6 bulan sekali, paling sedikit ya, paling lama itu setahun ya, mereka bisa pulang setahun, pulang sekali. Kalau menurut gua, kenapa lu nggak mikirin resikonya itu satu. Terus kedua, resiko kerja kita kan nggak tahu. Udah gitu lu kerja di laut ya, lu kerja di laut ya, kita mikir yang jelek-jeleknya aja deh sebelum yang bagus-bagusnya. Kalau lu kenapa-napa, misalkan lu sakit atau lu kenapa-napa, pokoknya misalkan lu kenapa-napa di pekerjaan ini ya, otomatis atau meninggal, sampai meninggal, yang kayak kasus ini nih sampai meninggal, kenapa lu nggak memikirin resikonya? Nggak mungkin dong lu dikremasiin di laut. Dikremasin di laut, lu mau kebakar kapalnya itu, kapal lautnya itu mau kebakar, bener nggak? Otomatis itu mayatnya itu bener dibuang ke laut lah. Kalau misalkan menurut gue ya, nggak mungkin lu dibakar gitu aja di kapal itu terus abunya dikirim ke Indonesia. Kalau misalkan menurut gue sih nggak mungkin ya, lu pasti harus mikirin juga tuh resiko itu yang tadi gue bilang. Pasti lu dibuang ke laut mayatnya, nggak mungkin nggak dibuang ke laut. Soalnya apa? Lu mau kremasin di mana? Mau dikremasin di kapal kan kagak, yang ada kebakaran deh tuh kapal, yang ada lu angus juga kebakar, nggak mungkin dong. Pasti jalan salah satunya juga lu dibuang ke laut mayatnya, bener nggak? Mayatnya dibuang ke laut, tapi mungkin caranya kali ya yang salah kalau menurut gua. Kalau misalkan didiamin gitu aja mayatnya di dalam kapal, yang ada bau busuk, bau bangke, ya ada nggak enak kan, bau-bauan gitu semua, bener nggak lu? Kalau yang ketiga juga menurut gue sih resikonya itu lu juga harus mikirin yang tadi gue bilang, dua resiko itu ya. Kan kita nggak tahu juga nih, yang ketiga ini negara orang ya. Resiko yang ketiga ini lu kerja di negara orang. Negara orang itu bukan di darat lagi. Kalau di darat masih mending ya, lu bisa bantuan, lu bisa minta bantuan, bener nggak? Bisa bantuan, misalkan lu KBRI di Cina, kan ada tuh KBRI di Cina ya, lu mungkin bisa minta bantuan KBRI. Tapi kan lu di laut sayangku, lu mau minta bantuan sama siapa? Kan nggak mungkin KBRI, lu minta bantuan sama KBRI terus KBRI datang gitu ke laut, nggak mungkin, bener nggak? Lu juga harus mikirin risiko itu sebelum lu terima pekerjaan ini. Kalau misalkan menurut gua ya, itu resikonya yang kalian harus pikirin. Mungkin enaknya dari bekerja di ABK ini gajinya yang gede banget. Emang gajinya gede sayang, memang gajinya gede, tapi resikonya juga itu yang tadi gue bilang, lu harus mikirin resikonya. Buat gue gitu, kalian itu harus mikirin juga, bukan kalian mikirin duitnya aja ya, tapi kalian harus mikirin resiko-resiko yang kalian dapatin kalau kalian bekerja jadi ABK, apalagi luar negeri loh ya. Kalian harus pikirin tuh resiko-resikonya, jangan ngambil yang enak-enaknya aja, jangan ngambil yang enak-enaknya kayak duitnya gede ya. Terus udah gitu kalian nggak mikir juga yang tadi gue bilang juga. Gue sempat shock juga dengar kasus ini ya, beritanya heboh juga, gue kaget jam 4 pagi
Terus ya begitulah akhirnya. Shock iya, marah iya, jengkel iya, jadi satu pokoknya. Untuk pendapat kalian bagaimana ya tentang kasus ini ya? Kalian bisa komen di bawah pendapat kalian tentang kasus ini, say. Nah, kalau segitu aja sih tentang kasus ini. Dan juga pendapat gua, gaji tentang setahun itu dia dibayar setahun sebulan, kan 13 bulan. Berarti setahun sebulan itu katanya digaji dengan 1,7 juta. Ini gua ngambil yang 1,7 juta ya. 1,7 juta itu dibagi 2. Kenapa gue bilang dibagi 2? Karena mata uang Cina itu semua 2. Jadi misalkan nih, nanti kalian bisa cek deh video gue tentang mata uang di Cina, harga-harganya gue taruh di deskripsi box, atau kalian bisa tekan nanti di atas itu, nanti ada mungkin ya tentang kasus ini. Gajinya juga yang tadi gue bilang ya, jadi 1,7 dibagi 2 sama dengan 850 yuan. Ini gue ngambil 1,7 nya ya. Ada yang bilang 1,8, ada yang bilang 1,7, gue ngambil 1,7. 1,7 itu 850 yuan, itu untuk di Cina itu tidak cukup kalau menurut gue. Kalau menurut gue ya, kenapa menurut gue nggak cukup? Karena kita kebutuhan itu banyak banget, sayangku ya. Memang harga makanan di Cina itu kayak sayuran, buah-buahan itu emang murah ya. Tapi untuk lo mau makan daging, sudah gitu lo mau beli pakaian ya, mau beli sepatu ya, mau beli kuota HP ya, lu mau beli kuota HP segitu mana cukup. Di Cina itu maaf aja nih, kuota HP itu mahal ya sayangku. Kuota HP itu paling mahal itu 200.000 itu 200 yuan ya. 200 yuan itu berapa duit sih? 200 yuan itu dikali 2 aja berapa? 400.000 rupiah kuota aja tuh ya. Itu yang paling mahal. Yang paling murah aja 50.000, 50 yuan ya, itu dikali 2 aja lu berapa? Cuma 100.000. Kuota itu mahal. Nggak ada kuota di sini tuh yang paling murah ya, 15.000, 20.000 kali ada kuota segitu ya. Jadi kalau untuk gua gaji segitu buat gua sendiri tidak cukup gaji segitu ya. Kalau menurut gua, orang yang gaji setahun nih gajinya segitu, nggak ada yang mau. Menurut gua ya, laki gua pun ya pasti nggak mau kalau digaji segitu tuh setahun 1 bulan tuh digaji segitu 850 yuan. Mana mau dia, mendingan dia cari kerja yang lain dah. Bener kalau misalkan menurut gue nih ya, menurut gue nih tentang gajinya itu ya, yang gue udah pernah kerja di Cina, tentang gaji gue di Cina itu nanti kalian bisa cek videonya di deskripsi box ya. Nanti gue taruh di part 1 dan part 2 nya itu ada tentang pengalaman gue kerja di Cina, kalian bisa cek aja. Yang tadi gue bilang emang kayak sayuran terus buah-buahan di Cina itu emang murah, tapi ya kebutuhan lain itu tidak cukup. Terus udah gitu belum lu kirim duit ke Indonesia. Kirim duit ke Indonesia itu berapa duit? Mahal sayang. Lu transfernya aja pasti ada ongkirnya aja juga mahal ya. Terus udah gitu lu mau perpanjang visa itu mahal juga, perpanjang visa ya. Gaji segitu mana cukup kalau menurut gua nih, 850 juta udah belum makan, belum kuota, terus udah gitu belum perpanjang visa lu nanti misalkan itu kan itu WNA lu deh gaji itu kan harus perpanjang visanya mahal ya. Ayo. Terus kalau misalkan dia paspornya udah habis, itu juga mahal. Itu butuh duit di sini sayang ya. Jadi gaji 850 yuan atau 1,7 juta ya itu sangat kecil dan tidak cukup kalau menurut gua. Benar-benar tidak cukup gajinya segitu ya. Jadi kalau menurut gua mungkin kalau misalkan orang ini ya yang cerita ini, yang ceritakan apa yang dia cerita tentang dia kerja di ABK ya, ABK-nya orang Cina ya. Kalau menurut gua kenapa lo mau digaji segitu? Kalau misalkan menurut gua ya itu sangat tak cukup loh, sangat tidak cukup. Belum ntar gua bilang transfer orang tua apa transfer ke Indonesia itu nggak cukup juga, belum TF-nya ya, ongkirnya yang tadi gua bilang nggak cukup ya sayangku. Mungkin kalau misalkan dia kerja di Cina melewat agensi atau agen TKI atau TKW ya di Cina, kenapa lu nggak marahin agensi lu aja ya? Soalnya apa? Kan lu kerja lewat agensi itu, bener gak? Kenapa lu nggak komplain ke agensi lu? Bener nggak? Kalau menurut gua kenapa harus ngadu ke KBRI? Kenapa lu nggak selesai dulu ya? Kenapa lu nggak selesaiin dulu sama agensi lu ya? Lu marah-marah sama agensi lu terus baru lu cerita sama KBRI, bener nggak? Kalau menurut gua gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian bekerja tanpa agensi ya, atau kalian kerja nggak lewat
agent TKW ya. Mungkin kalian bisa kali ke KBRI ya, mungkin kalian bisa ngaduin kasus kalian kan. Lagi pula KBRI kan ada tuh di WeChat, bener nggak? Kalian kenapa nggak ngadu ke KBRI Cina aja? KBRI Cina kan ada WeChatnya, kenapa kalian nggak ngadu lewat mereka? Di WeChat, chatting di WeChat kan bisa, bener nggak? Kalian bisa telepon, ya kan? Kalau menurut gua, kenapa harus kalian ke Busan? Mungkin kalian yang lebih dekat ada di Busan, mungkin kalian ke Busan, oke lah. Kalau menurutku begitu, nggak apa-apa lah, bener nggak? Kalau menurut kasus gue sih gitu ya. Soal agensi juga, kalau menurut gue agensi pasti banyak banget yang dari kalian yang nanya, Kak, emang di Cina ada nggak sih yang TKW jurusan ke Cina, lowongan pekerjaan di Cina yang bagian agensinya itu? Kalau menurut gue sih, dari beberapa orang yang gue tanya ya di Indonesia, yang agen-agen TKW Indonesia ini yang resmi loh, gue tanya ada apa enggak sih jurusan ke Cina atau ke Tiongkok ya. Ternyata gue tanya itu tidak ada, kata dia. Itu adanya di Taiwan, Malaysia, Singapura, Hong Kong, sama Brunei kalau nggak salah ya. Pokoknya yang gue tahu itu jurusan ke Cina nggak ada ya. Untuk yang gue tanya di beberapa agen, gue bukan nanya 1-2 agen doang, tapi beberapa agen TKW yang resmi itu nggak ada. Tapi kalau misalkan gue salah, kalian bisa komen di bawah ya tentang ini. Sayangku, thank you banget yang udah nontonin video ini sampai selesai dan no skip ya. Thank you banget. Nah, untuk kalian yang tadi gue bilang, tanggapan kalian apa tentang kasus ini, kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa kalian bisa komen juga untuk gue enaknya bikin video apa lagi ya tentang Cina ya. Dan pastinya kalian tungguin juga video-video gue yang unik-unik, yang lucu-lucu ya, yang wow banget tentang Cina di next episode gue selanjutnya. Dan sampai ketemu lagi. Dan sorry banget kalau misalkan tanggapan gue itu nggak jelas apa gimana, kalian maaf aja karena gue deg-degan komentarin ini. Perasaan gue kayak roller coaster, tau nggak? Baca. Ya, deg-degan parah. Jadi segitu aja dulu kalau misalkan menurut gue. Tapi kalau menurut kalian beda, oke, kalian bisa komen aja sesuka hati kalian ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan berlangganan ya. Dan sampai ketemu lagi di next episode selanjutnya. Dan kalau misalkan kalian mau chatting gue, mau tanya-tanya tentang Cina, kalian bisa DM gue. Caranya masukin, cari nama Instagram gue di bawah dan ID WeChat gue. Kalian bisa chatting cari pribadi kalau di WeChat dan di DM. Pastinya nggak bakal gue bongkar tentang cerita-cerita kalian kok ya. Dan sampai ketemu lagi di next episode selanjutnya. Spesial Cina, bye bye.